Sebuah film berjudul Rise tahun 2017 akan menceritakan tentang seorang pria yang sejak kecil hidup di lingkungan yang keras hingga setelah dewasa ia pun memilih menjadi seorang mafia penyelundup miras. Ingin tahu keseruannya? Kita langsung saja masuk ke aluran ceritanya. Berlatar di sebuah perkampungan di Gujarat, India, saat dilanda hari kering, sebuah istilah warga setempat untuk situasi di mana aparat penegak hukum di sana memperketat aturan miras, yakni 10 tahun penjara bagi siapa saja yang ketahuan memproduksi atau memperjualbelikannya. Namun sejak diberlakukan aturan tersebut, penyelundupan demi penyelundupan justru semakin merajalela, bahkan hingga tercatat angka pendapatan sekitar 50.000 kore dari hasil kejahatan bisnis miras ilegal. शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा तय है, लेकिन पाबंदी ही बगावत की शुरुआत है. Dan kisah akan berfokus para bocil dari keluarga miskin bernama Rais, di mana ia bersama sahabatnya bernama Sodik terlihat sedang berangkat ke sekolah, yang di saat jam pelajaran berlangsung, bu guru menyuruh membaca tulisan di papan tulis. Namun Rais mengalami kesulitan membaca sebab dia mempunyai gangguan penglihatan yang dideritanya. मारने का मन नहीं करता लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते. Setelah berkonsultasi ke dokter spesialis, ternyata Rais sudah harus menggunakan kacamata. Namun berhubung sang ibu tak punya biaya untuk membelinya, Rais nekat mencuri kacamata dari sebuah patung Mahatma Gandhi, di mana Sodik menggunakan kode kata Bahaijan saat ada seorang petugas polisi yang memergoki aksi mereka. ये बिना ग्लास की फ्रेम कहाँ से लाया तू? गांधी जी से. ले ले, उसको दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व. चलिए दे दे. Sejak saat itu, Rais akhirnya bisa kembali melihat semua aktivitas warga kampungnya dari kejauhan dengan normal, termasuk saat ada rombongan polisi yang akan datang. Namun karena kedatangan mereka dianggap sebuah ancaman, Rais langsung meniup peluit pertanda semua warga harus menghentikan produksi miras mereka sampai akhirnya. Ya, berkat kesigapan Rais tersebut, petugas kepolisian sama sekali tidak menemukan barang bukti terkait kegiatan terlarang yang sudah menjadi mata pencarian warga di sana. Namun di sisi lain, ada petugas yang merasa telah dipermainkan oleh Rais, bahkan sampai berani menamparnya. बस शौक है तो सीढ़ी बजाने का. बजाओ तेरी सीढ़ी. बजाओ. हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. Akhirnya, satu persatu pengusaha miras lokal diciduk polisi dan dipenjarakan, berbeda dengan Jairaj, seorang bos miras produk luar negeri yang sampai saat ini baik-baik saja. Yang atas dasar itulah, Rais dan Sodik pun mencoba sepeser uang dengan menjadi kurir di sana, yang meskipun baru mulai masuk bekerja, Jairaj langsung tertarik dengan potensi yang mereka miliki dan tetap mempekerjakan keduanya hingga usia dewasa. चल भाग यहाँ से. बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की ट्रेनिंग. Dan inilah Sodik sekarang, di mana Jairaj memintanya lekas menemui Rais untuk mengatasi truk kiriman barang yang ditahan oleh petugas. Tak lama, Rais pun mendatangi si petugas yang dimaksud. Kemudian setelah mengantongi seikat uang pelicin, pangkat setinggi Inspektur Jenderal Polisi pun seketika malehoi dan tidak berkutik sama sekali. पैसा भागे. माल छोड़ दे. Setelah bertahun-tahun bekerja untuk Jairaj dan merasa sudah memiliki banyak pengalaman dalam bisnis ini, Rais akhirnya memutuskan untuk membuka usahanya sendiri meski sempat diragukan Jairaj karena tidak memiliki modal sepotong-potong acan. Namun dengan besarnya kontribusi yang telah ia berikan, Jairaj siap memasok barang seharga 1 lak yang harus dibayar 3 hari. Setelah kesepakatan ini, jika tidak, Jairaj mengancam akan menghabisi mereka berdua. 3 दिन में पैसा दे और माल लेके जा. ठीक है. Tanpa menghiraukan ancaman tersebut,
Rais dan Sodik mencari cara supaya bisa mendapatkan uangnya dalam waktu cepat. Sempat bertemu pemilik mobil antik seharga 1 krone bernama Kasim. Namun secara tersengaja mereka hampir menabrak pria yang tengah menggendong anak kambing seharga 500 rupiah. Yang karena akan mendekati hari raya, harga kambing ini pun bisa naik seharga 2 kali lipatnya. Rupa-rupanya Rais yang cerdas telah menemukan sebuah ide brilian di mana ia kembali ke tempat Kasim yang kemudian mengizinkan Rais melakukan test drive karena mengira akan membeli mobilnya, padahal ternyata dan ya, ternyata mobil antik Kasim hanya dijadikan jaminan demi bisa membawa puluhan kambing petani, yang mana setelah terinspirasi oleh si pria pemilik anak kambing tadi, Rais pun berniat untuk menjual kambing-kambing tersebut di sebuah pasar dagang di kota Mumbai. Setibanya di sana, Rais menemui seorang tukang jagal dan mulai menawarkan barang-barang yang dibawanya. Namun alih-alih mendapat keuntungan tanpa modal seperti apa yang diharapkan, Rais justru malah diusir si jagal karena terkendala surat izin dagang. Bahkan ada yang sempat mengejeknya dengan sebutan si mata empat, sehingga Rais yang tak terima dengan sebutan itu pun langsung menyerang mereka saat itu juga. Setelah keributan reda, Rais dan Sodik didatangi sang penguasa pasar bernama Musa. Dia lantas membawa mereka dan menyembelih semua kambing-kambing tadi, lalu dijadikan menu santapan para jemaah saat malam menjelang hari raya. गुस्सा शैतान का हुनर है, इसीलिए गुस्सा हराम है। Di sini, Musa mengembalikan kacamata Rais sambil berkata, "Kau akan melihat arah masa depan dengan baik." ये रख, आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा। Entah apa yang dimaksud kalimat tersebut, yang jelas Rais dan Sodik langsung pulang naik kereta dengan hanya mendapat 1 bungkus nasi biryani yang kemudian mereka makan di hadapan seorang pria yang sedari tadi duduk memperhatikan keduanya. मजाक मत कर, पेट में मेरे Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat Rais dan Sodik sudah mulai hampir pesimis akibat kegagalan kemarin, tiba-tiba seseorang datang yang tak lain adalah pria di kereta semalam. Orang ini bernama Nawab alias saudara dekat Musa yang disuruh untuk menyerahkan sekoper uang sebagai bayaran atas semua kambing-kambingnya. Setelah memohon restu dari mendiang sang ibu dengan memanjatkan doa di depan makamnya, Rais pun langsung memulai bisnis tersebut yang dari waktu ke waktu begitu jelas terlihat betapa bisnis ini berkembang dengan sangat-sangatlah cepat sehingga Rais tidak perlu bergantung pada Jairaj lagi. Di antara yang menjadi agen penyalurannya adalah sang pemilik bar bernama Hasmuk. Sayang, seribu sayang, Hasmuk tak sadar bahwa pria berkacamata hitam yang ikut menari dalam acara pestanya adalah seorang polisi jujur, tegas, dan pemberani bernama Majmudar. Tak hanya menghentikan pestanya, Majmudar pun menangkap semua yang terlibat dalam bisnis miras milik Rais, termasuk si Hasmuk itu sendiri. और ध्यान दे दोस्तों, धक्का मुक्की नहीं और लेडीज फर्स्ट। अबे सेफ जेल यात्रा, थैंक यू। चल आखिरी मुगल, मुझे जेल में सड़ा था, चल। Berlokasi di kantor Pak Menteri, di mana Majmudar melaporkan aksi penggerebekan geng Hasmuk kepada beliau. Namun entah apa yang terjadi, alih-alih merespon balik laporan tersebut, Pak Menteri justru meminta mereka agar segera dilepaskan dan mengancam Majmudar akan dipindah tugaskan. वो भी ऊपर से आके हसमुख भाई उसकी पार्टी को छोड़ने की बात करेंगे, फिर राइटिंग में दूंगा, फिर आपको राइटिंग में मिलेगा, जरा ट्रांसफर निकलिए।
Di saat yang sama, bertempat di Gujarat, Rais yang tengah bermain kasti sengaja mengarahkan bolanya ke atas loteng sebuah rumah bukan tanpa alasan. Sebab di atas sana ada seorang primadona bernama Aisyah. Ini rarainya, di mana Rais dengan Aisyah ternyata sudah sejak lama saling mencintai. जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा ना, सबसे पहले तुझे दिखाने ले जाऊंगा. Beralih ke dalam kantor polisi Gujarat di saat yang lain sibuk dengan hal-hal tidak penting, bahkan ada juga yang tertidur pulas. Namun maju mundur yang rupanya baru dimutasi ke kantor ini nampak semakin fokus menyelidiki keberadaan para gembong miras termasuk Rais, yang mana sejauh ini kepolisian Gujarat seolah menutup mata dengan keberadaan mereka. दारू का अड्डों का एड्रेस लिख या तेरे से सॉरी सर. Tak butuh waktu lama, Maju Mudar berhasil menghentikan puluhan truk pemasok miras untuk Zairaj, yang dalam sehari saja ribuan bahkan jutaan botol miras disita dan dimusnahkan Maju Mudar tanpa mengenal kata kompromi. Hal itu yang membuat Jairaj amuk-amukan. Bagaimana tidak? Setelah kedatangan Maju Mudar di Gujarat, para antek-antek di kepolisian yang biasanya cengos menerima suap, kini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Hal serupa juga dialami oleh Rais, yang mana imbas dari operasi pemusnahan miras milik Jairaj kemarin, Maju Mudar pun memanggil Rais dan memperingatkan dia untuk segera menutup bisnisnya, sedangkan untuk pengiriman barang milik Rais sendiri baru akan datang tepat pada esok hari. जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम. मेरी सांस तो रोक लो. Terkait situasi tersebut, Rais langsung merancang strategi agar bisa lolos dari razia, di mana 4 unit mobil dikerahkan untuk mengangkut barang pasokan melewati 4 jalur yang berbeda, sehingga ketika truk utama berhenti pada titik razia, Maju Mudar hanya dapat menemukan 1 gelas teh saja di dalamnya. वहाँ मजबूदार सब पकड़ता रहेगा. ये माल हमारे पास पहुंच जाएगा. वो Karena merasa bisnisnya akan terancam rungkad, Jairaj pun akhirnya meminta bantuan dari Rais agar bisnis mereka tetap bertahan. Namun mengingat kembali pada cerita dulu saat Rais sedang akan merintis usaha sendiri, maka Jairaj pun diperlakukan sama sebagaimana dia telah memperlakukan Rais waktu itu. सेठ ने 3 दिन दिया था हमको. मैं 3 हफ्ते दे रहा हूँ. सोच लो. Singkat cerita, Rais pun resmi menikah dengan Aisyah, yang tak lama setelah itu, Rais kembali terganggu dengan Maju Mudar, di mana ia telah memblokir jalur jembatan demi bisa merazia barang milik Rais yang jadwalnya sedang akan dikirim lewat jalur ini. Tapi di sisi lain, ternyata Rais sudah punya cara untuk mengatasinya, yakni membawa pasokan barang lewat jalur air sehingga... Yo, inilah sosok penguasa pelabuhan bernama Hamla yang ketika Rais sudah bekerja sama dengannya, berarti semakin besar peluang dia untuk tetap bertahan dalam bisnis ini. Namun hal itu berbanding terbalik dengan Jairaj yang merasa cukup tersaingi sehingga ia merencanakan pembunuhan terhadap Rais pada sebuah acara hari raya yang akan dilakukan esok hari. धंधा बचाना है तो रईस का कुछ करो सेठ. Saat waktunya tiba, seorang sniper utusan Jairaj nampak sudah ditempatkan untuk membidik Rais yang sedang berada di tengah antrian karnaval. Beruntung, Rais menyadari akan hal itu dan... Yo, sebuah perburuan epik yang Rais lakukan berhasil membuat si sniper terpojok hingga terjatuh meski sempat akan kabur dengan menaiki sebuah truk, namun masih terlalu mudah bagi Rais untuk mengejar si sniper sampai akhirnya... Tak lama
Maj Mudar mendatangi Rais saat sedang bermain krambol beserta rekan-rekannya, ternyata ada 2 orang yang telah diinterogasi terkait tewasnya si sniper tersebut. Maka dari itu, tak sulit bagi Maj Mudar untuk menangkap Rais yang tanpa ada perlawanan sedikit pun. तेरा गेम खत्म दे दिया रस्त Rupanya kabar penangkapan ini sampai ke telinga Musa dan betapa terkejutnya Maj Mudar saat atasannya meminta dia kembali untuk membebaskan Rais. Sebab di sana sudah ada seorang pria di mana Musa menyuruh pria tersebut menyerahkan diri untuk menggantikan Rais. अरेस्ट Terlepas dari sosok Rais yang telah menjelma sebagai bos miras terkenal, namun di tengah keluarga, dia adalah sosok pria yang penuh perhatian, lembut, dan tidak menye-menye, yang di saat sedang melakukan rutinitasnya itulah Aisyah memberikan sebuah kejutan bahwa sebentar lagi akan ada yang memanggil Rais sebagai ayah. अजय कौन मेरे को अब्बू बोलेगा Sejenak momen bahagia mereka terjeda oleh suara telepon yang ternyata panggilan itu dari Musa. Dia memberitahu Rais bahwa yang telah mengirim sniper untuk pembunuhnya adalah Jairaj. Yang atas informasi dari Musa itulah Rais langsung mendatangi sebuah acara pesta yang diselenggarakan Jairaj dan... Ya, satu persatu rekan bisnis Jairaj dihabisi, yang meskipun sempat teringat betapa Jairaj sangat berperan penting dalam hidup Rais sejak kecil, namun Rais tetap memutuskan untuk menghabisinya juga. Mengetahui kejadian tersebut, Maj Mudar mencoba mengkomplain keputusan atasannya yang kemarin telah membebaskan Rais, yang mana lagi dan lagi komplain Maj Mudar tidak mendapat respon positif dan berujung pada ancaman mutasi. Tapi kali ini Maj Mudar bersumpah untuk tidak melepaskan Rais, tak peduli dimanapun dia ditugaskan. आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं रईस को भी छोड़ूंगा सर 1 tahun kemudian, keadaan Gujarat setelah kepergian Maj Mudar justru jauh lebih parah daripada sebelum kedatangannya, di mana para petugas membiarkan miras keluar masuk secara bebas. Adapun upaya pemberantasannya diangkat oleh media dan surat kabar, ternyata semua itu hanyalah akting dan formalitas saja. पोज बना बना के सारे ऑफिसर जब्त के हुए दारू के साथ फ्रंट पे पीछे जाते थे Tak dipungkiri, Rais sangat pandai dalam hal menjaga posisi, tak peduli harus keluaran banyak uang demi mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah. Namun di sisi lain, Rais juga dikenal sangat peduli terhadap rakyat kecil, di mana ia bahkan mempunyai gagasan membuka konveksi demi mengangkat taraf hidup mereka agar menjadi semakin baik lagi. आप सब थैलियां बना सकते हैं ये कौन सी बड़ी बात है फिर ठीक है दुलारी बात Singkat cerita, Rais dan Aisyah pun dikaruniai momongan. Bahkan Maj Mudar sendiri mendapat undangan pada acara ulang tahun putranya. Sejenak Maj Mudar terkejut mendengar bahwa Rais bukan hanya jadi ayah dari putranya, melainkan sosok ayah lebih seluruh warga Gujarat, yang mana hal itu berawal sejak Rais turun tangan membela hak warga yang dikebiri oleh para bos perusahaan tempat mereka bekerja. बच्चे का बाप बना है गुजरात का नहीं Ya, meskipun tergolong brutal, namun paling tidak Rais bisa memberikan sedikit bukti, bukan sekedar mengumbar janji seperti mereka yang suka berpura-pura peduli. Di tempat lain, Maj Mudar mendapati sebuah truk mogok yang menurut anak buahnya, truk tersebut sedang mengangkut pasukan miras milik Hamla. Namun karena hari itu bertepatan dengan acara hitanan anak Rais, Hamla mangkir dari panggilan Maj Mudar karena pasti akan lebih memilih untuk menghadiri acara tersebut. जैन साहब सर कमला शेख नहीं आ सकते क्यों वो फतेहपुरा में
Dan benar saja, tak hanya Hamla, di sana juga terlihat ada Pak Menteri bersama calon wali kota bernama Pasha, di mana mereka yang terang-terangan menolak miras, tapi di sini malah ikut-ikutan minum sambil membahas terkait pembebasan lahan yang akan dibangun sebuah komplek perumahan. सीएम साहब ने मणिनगर के पास एक नया प्रॉपर्टी खरीदा है। बिल्डिंग बनाने का काम मेरे को दिया है। Tanpa memberi peringatan untuk yang kedua kali, esoknya Maju Mudar langsung menjalankan sebuah operasi penggeledahan di sebuah pelabuhan di mana Hamla akhirnya berhasil diciduk. Aktivitas pelabuhan ditutup, termasuk ribuan botol miras yang sudah siap edar pun disita untuk dimusnahkan. प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 66-67 में तो गया 10 साल के लिए अंदर। Dampak dari penggerebekan barusan langsung dirasakan oleh Rais yang mulai terlihat panik, bukan hanya karena Hamla yang tidak mungkin bisa memasoknya lagi, tapi lebih ketakutan bila mana Maju Mudar kembali untuk menyasar dirinya. Yang atas hal itu, Pak Menteri yang takut namanya ikut terseret pun memutuskan untuk memindahkan tugas Maju Mudar pada saat itu juga. सर एक ट्रांसफर ऑर्डर टाइप करना है मजबूदार कर इधर बुला के कंट्रोल रूम में डालो उसे पुरानी फाइलों के साथ सौदा रहेगा। Di ruang kontrol inilah sekarang Maju Mudar berada. Dari sepintas, ruang geraknya memang lebih sempit daripada tugas di lapangan, namun secara jangkauan justru lebih luas, sebab pada posisi ini Maju Mudar mempunyai wewenang untuk mengakses setiap jalur telepon yang mencurigakan, terutama Rais yang sedang menjadi targetnya saat ini. Ketika memulai tugas barunya ini, Maju Mudar langsung mendapat sinyal dari jalur telepon Rais, di mana ia telah menghubungi Pasha terkait pencalonannya menjadi wali kota, yang demi memikat hati warga, dia akan memimpin demonstrasi pencitraan untuk menutup perusahaan miras di wilayah perkampungan Rais. Karena hal itulah, dia langsung mengecam dan membunuh Pasha jika tetap melakukannya. मेरे वोट बैंक का रास्ता तेरे इलाके से होके ही निकलता है। एक बात समझ ले प्रशांत, अगर ये यात्रा निकली तो तेरी अंतिम यात्रा। Karena Pasha sama sekali tak menghiraukan ancaman tersebut, maka Rais pun terpaksa memanggil warga dan para emak-emak konveksi untuk segera turun ke jalan. Mereka menentang aksi demo ini secara brutal sampai akhirnya pada titik ini, Pasha benar-benar terdesak dan mau tidak mau harus mengakui keberadaan Rais. Namun di sisi lain, Pak Menteri yang secara politik bukan pendukungnya Pasha terpaksa harus memenjarakan Rais demi menghindari sorotan media yang menuduh keterlibatan dirinya di balik aksi warga tersebut. मजमूदार की फ्रीक्वेंट ट्रांसफर के कारण रईस और आपकी दोस्ती तो नहीं। अगले 24 घंटे में रईस जेल में बैठा होगा। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। Sehari setelah mendekam di balik sel jeruji, Maju Mudar datang menghampiri Rais sambil membawa berita jika ternyata Pak Menteri secara diam-diam menjadi tim pemenangan untuk Pasha. Sadar bahwa politik memang munafik, Rais yang merasa punya dukungan yang kuat dari para warga Gujarat memutuskan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota tersebut. रईसिया राजनीति अपनी लैंड नहीं है। मैं तेरी बेल का इंतजाम कर रहा हूँ। बाहर निकलने के लिए मेरा इलेक्शन कितना जरूरी है। ये इलेक्शन हमने जीतेंगे। Sesuai yang diharapkan, kerja keras dari Aisyah, Sodik, dan segenap warga Gujarat benar-benar membuahkan hasil, di mana Rais pun pada akhirnya dibebaskan dari hukuman setelah berhasil meraih suara terbanyak. Berangkat dari jiwa kepedulian yang tinggi, Rais memposisikan dirinya sebagai fasilitator untuk kesejahteraan rakyat kecil, di mana ia memulai membangun komplek perumahan untuk warga di atas tanah yang diberikan Pak Menteri tadi. Namun terlepas dari niat baik Rais tersebut, Maju Mudar masih belum berhenti mencari cara agar Rais mempertanggungjawabkan sisi kriminalnya. बोतलें बेच के कॉलोनी बना रहा है, इससे ज्यादा लीगल क्या होगा। आजकल दिन अच्छे चल रहे हैं तेरे। Hanya Maju Mudar
yang terus berusaha mengorek-ngorek kesalahan Rais di masa lalu. Rong-rongannya juga datang dari pesaing politik Rais, yakni Pak Menteri dan Pasha, di mana mereka ingin membuat Rais jatuh terpuruk dengan cara mencabut izin pembangunan di atas lahan tersebut. एक झटके में रईस से फकीर बना दूंगा उसे। Dan benar saja, akibat kehabisan banyak uang untuk pembangunan yang ujung-ujungnya dihentikan secara paksa, kini Rais tidak tahu harus berbuat apa lagi karena dia pun sadar bahwa dukungan moral saja tidak cukup jika tidak disertai dengan materi. कुछ सोचे सीएम से बात किसी की सलाह सूचना की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ जाओ अपना काम करो जाओ। Akhirnya Rais memutuskan untuk mendatangi Musa dan meminta bantuannya. Meskipun Musa menolak untuk mengirimkan uang, tapi setidaknya ia masih memberi tawaran kepada Rais untuk bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dengan syarat Rais harus siap dalam mengambil resiko sebesar apapun. लेकिन तेरे लिए एक काम, वो दोहा वाले काम का क्या हुआ? दोहा से सोना आ रहा है, उसे बॉम्बे पहुंचाना है। Selesai dengan pekerjaan tadi, Rais pun mendapatkan imbalan seperti yang telah Musa janjikan, sehingga ia kembali bercerita bersama dengan warga Gujarat, terutama dengan keluarga kecilnya, yang di tengah suasana bahagia tersebut tiba-tiba आज देश के उत्तरी राज्य के 3 बड़े शहरों में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक 5 बम धमाके। Ya, ada sebuah informasi 5 ledakan yang mengguncang Mumbai dan telah merenggut banyak nyawa dari warga di sana. Namun hal yang paling membuat syok Rais adalah bahwa ternyata bom tersebut berasal dari paket emas yang dikirim oleh dirinya kemarin. इन धमाकों की जिम्मेवारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है। Maksud hati ingin membantu warga dengan mengembalikan uang mereka, Rais justru terkena perangkap jebakan Musa. Bahkan Hamla yang ikut dalam proses pengiriman emasnya tempo lalu merasa putus asa dengan keadaan ini dan memilih untuk mengakhiri hidupnya saja. Meskipun Rais sadar bahwa polisi pasti akan menghukumnya karena menganggap seorang teroris, namun ia juga yakin bahwa dirinya hanyalah korban jebakan yang setelah meminta Sodik untuk mengungsikan Aisyah dan putranya, Rais langsung pergi ke rumah untuk menemui Musa, yang mana faktanya Musa sengaja memanfaatkan keberanian Rais dalam sebuah misi sesat yang mengatasnamakan agama, tetapi ya, rupanya penilaian Musa yang salah satunya terhadap Rais ini telah lekas menjadi bumerang bagi kelompoknya sendiri sehingga beralih ke rumah Pak Dokter di mana Rais menghubunginya karena Sodik dan Aisyah telah ia titipkan di sana. Yang ketika bertanya tentang keberadaan polisi di tempat tersebut, sontak Sodik menjawab tidak dengan imbuhan biasa, yaitu kata Baijan yang artinya, maka Rais pun paham bahwa situasi yang ada justru sebaliknya. नहीं भाईजान मेरा नाम आ जाओ भाईजान। Sadar bahwa Rais akan datang, Majmudar mengeluarkan perintah darurat untuk langsung mengeksekusinya. Namun siapa sangka ternyata Rais datang dengan membawa rombongan awak media, sehingga mau tidak mau Majmudar harus membatalkan perintah eksekusi tersebut. Meskipun endingnya adalah penangkapan terhadap Rais, namun paling tidak kata Baijan masih sempat mempertemukan dia dan sang sahabat berikut anak istrinya untuk yang terakhir kali. Kemudian ia pun dibawa Majmudar pergi ke suatu tempat untuk menjalani eksekusi mati dan
Kematian Rais membuat luka mendalam bagi seluruh warga Gujarat yang meskipun di hadapan hukum dia adalah seorang kriminal, tapi di hadapan hati para warga Gujarat, nama Rais selamanya akan tertulis sebagai sosok pahlawan. मुझे नहीं पता था उस दिन मैं सही था या गलत